Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama gua Altiboy, orang yang biasa saja dan mencoba menjadi luar biasa. masih masih dalam podcast video gua yang berjudul Ngulik Boy, ngobrol asik bersama Altiboy. Kali ini gua ngobrol dengan seseorang, bisa dibilang dia seniman juga lah, seniman, musisi yang nyentrik, terus animator, tapi dia nggak mau dibilang animator. Apa tadi? Visual design. Visual design. Animator susah, Pak. Suruh buat anime bingung-bingung orang nih. Ya mana tau kok bisa? Bisa sih, cuman tuh ngerjainnya setahun sendirian. Itu kan karena kurang memadai peralatan aja. Berasa kalau ada. Karena miskin sih. Miskin berpengaruh sama ekonomi. Oke, Wi. Kabar gimana? Sehat ya? Sehat lah. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Nama asli siapa, Wi? Muhammad Nawawi Rasid. Muhammad Nawawi Rasid. Nawawi. Iya, Islam, Pak. Parah gua. Keren gitu. Muhammad Nawawi Rasid. Rashid. Oke, bisa diceritain nggak sedikit profil kau cemana nih? Apa ya? Profil lu ya aku ngeband. Ngeband dari tahun berapa? Ngeband dari SMP, Pak. Tahun berapa itu? Itu pun masih main-main festival ya. Tahun berapa gua nggak tahu. Festival nggak tahu. SMP gua tahun berapa nggak tahu. Aku lupa, Pak. SMA kan aku sekolah nggak sekolah, jadi apa ya? SMP 2010 gitu lah, 2009 gitu lah. Itu di Binjai lah. Di Binjai. Oh, kau sekolah di Binjai. Aku Tapi itu kan SMP 2. asli Tanjung Pura. Tanjung Pura kan? Berarti dari kecil udah nggak tinggal orang tua? Enggak. Apa? Biar bebas. Ngapain aja. Bebas ngapain aja, dari SMP udah mungkin kayak gitu. Males juga. Terus Ngeband. Tapi itu udah zaman-zaman yang ngebomber, Pak, graffiti. Oh, graffiti ya. Iya. Pergi ke apa? Kamu namanya itu paling ujung kereta api kita kemana? Ranto, bukan Ranto Perapat. Halah, Nggak tahu. pokoknya paling ujung rel kereta api kita nanti tahu lih. Nanti aku tanya Peri ya. Itu sampai sana kan. Bawa apa namanya itu? Bawa cat semprot di tas, dikejar satpam, pakai masker. Anonim parah lu. Terus ya itulah berlanjut, sempet jadi desain grafis juga di advertising. Di mana? Di Talapang, Pobi Bobby ya? Iya. Ipol bibir. Itu dia. Terus pernah juga ngerjain proyekan beberapa lah. Pernah juga terlibat sama ini, instalasi art, nama lain dari tukang. Instalasi art. Iya, instalasi art, ngerjain punya platform lah. Terus punya corporate lah, beberapa corporate platform, acara-acara kawan. Ini lebih kayak gitu sih, Pak. Terus kalau mural dulu sempat. Mural juga? Iya, mural. Tapi enakan uang mural, Pak, daripada Gitu? ngeband, Pak. Iya. Kenapa gitu? Ngeband bayangin, budget lokal paling 3.000 kan, 3 juta. Bagi 4, berapa? 100.000 cuman mural sendirian. Berapa? Aku per meter 800.000, Pak. Per meter ya? Ya juga. Bayangin nggak mungkin deh buat semeter. Tapi cat dari aku sih. Ya Cet, modalnya paling berapa coba? Iya, paling kalau misalnya kita ngerjain 10 meter kali 10 meter persegi lah kita bilang kan. Itu setengah kaleng paling. Itu habisin budget paling 200.000, 300.000. Makanya, lumayan. Lumayan aja, Pak. Berarti 800 kali 10, 8 juta. 8 juta. Pernah tuh dapat kejadian 13 juta. Berapa tuh ngerjain 12 meter gitu, 12-13 gitu, sama ada aku kasih bonus lah. Sendiri? Berdua tuh. Berdua. Kalau enggak ngerjainnya lama pasti kan, Melayu, Pak. Dia orang Melayu. Jago ulok ini. Tapi itulah, Pak, lebih enak memang nyari uang tuh dari kesenian, Pak, daripada kerja per hari, gaji per bulan. Bisa diukur dah. Kalau senimannya nggak bisa diukur. Ya, bener.
Bahkan kalau dia terlihat miskin pun dipikir orang kaya. Padahal miskin nih, makan pun payah. Pun karena eksentrik tadi. Bangsat emang. Terus sekarang dia barista juga loh. Iya juga ya, aku kadang nggak mikir kalau aku barista. Kayaknya semua digeluti. Kok bisa jadi barista? Awalnya itulah Pak, kemiskinan melanda. Oh. Aku ada tawaran tuh, tiga jenis pekerjaan. Telkom aku jebol, advertising di Medan aku jebol, sama barista, aku Udah milih ketebak. barista. Berarti gua pasti milihnya barista. Karena ya nggak jauh dari seni lah. Enak Pak, ada barista. Karena seniman itu dia nggak mau dikekang, dia nggak mau berurusan dengan masuk jam sekian pulang jam sekian. Susah. Sempat aku kerja di Telkom Pak. Oh pernah aku tuh seminggu Pak, teman. Kerja Telkom. Stres lah pasti. Terus aku pergi Pak. Aku kan kerja Stabat, tinggal di Binjai kan kemarin. Naik angkot jam 6 pagi Pak. Ih. Kok kayak gini hidup ya gitu. Yang biasa bangun jam 12, kan jam 11. Kayak mana lagu itu? Sembilu. Kan kayak gitu. Iya. Tuh nggak suka Pak. Enak sih. Tapi lumayan tuh padahal gajinya. Tetap seniman tuh dia nggak ngukur ke situ. Ya, uang bukan segala ya, priceless. Seniman tuh priceless. Bahasa gaul ya. Padahal memang miskinnya udah. Masuk gaul ya. Seniman priceless. Karena memang miskin. Iya, orang memang miskin. Seniman bule enak. Dia beli vendor aja di sana paling 6 juta. Kita di sini. Enak ali punya privilege di negara lain. Aduh. Terus jadi dari sekian banyak kegiatan yang kau gelutin, mana yang kau tekunin? Aku dua Pak, di musik sama visual. Karena kalau misalnya aku main musik aja nggak ada visual ya. Sekarang orang mandang musik bagus tuh dengan video klip yang bagus, ya kan? Kalau misalnya video klipnya sampah, musiknya bagus, tetap aja orang nggak nonton si pemusik tadi di YouTube kan. Maka aku milihnya dua-dua itu. Jadi aku ngerti visual, aku ngerti musik. Biarpun nggak pala ngerti, yang penting aku paham lah apa yang ada di dalam itu semua gitu. Nah, si Awi nih stylenya ini unik guys. Apa nama stylenya? Hippie Adaptasi punk Pak. Nah, dia emang betul-betul berserak. Kenapa kau suka sama hippie? Peace Pak. Karena itu cinta damai. Tapi kau ngerti nggak hippie itu sendiri itu apa? Ngerti lah hippie itu. Coba Kenapa ceritakan tercipta hippie? Ya hippie itu ya terciptanya dari keresahan perang, pembantaian. Mereka demo di tahun 60-an itu. Ya 60 70-an, 60 akhir lah ke 70. Itu kan zaman-zaman di Amerika tuh Pak. Ya, perang Vietnam. Sampai Lennon pun turun ke jalan kan. Sampai buat lagu Imagine. Ya. Itu hippie ya lagunya sebenarnya itu Pak. Biarpun tidak psychedelic rock. Kan biasa hippie kan kalau nggak psychedelic rock di zaman sekarang kan reggae. Awalnya memang psychedelic. Iya, habis itu folk udah masuk ke hippie juga sekarang. Banyak sih, nggak peduli dia main musik apa sih sekarang hippie ini. Lebih ke kayak rock and roll kan lifestyle tuh. Ya hippie juga lifestyle. Aku senangnya hippie tuh gitu tuh. Full peace. Full peace. Peacemaker. Dia nggak peduli kali sama dunia nih kacau. Dia harus bergerak, bukannya diem aja gitu. Itu sih. Bukan apatis, lebih ke kenapa sih harus ada perang? Kenapa sih ada bom nuklir? Nggak penting aja Pak buat nuklir untuk nakut-nakuti. Ditanya mungkin sama yang buat nuklir, kok buat nuklir ngapain? Untuk nakut-nakuti negara lain aja biar nggak perang, kan bodoh namanya. Bagus uang sumber daya nuklir tadi dikasih sama anak band. Biar anak band punya gitar semua, kan, punya alat musik. Ya kan?
Ya kan? Lebih bagus kayak gitu kan. Jadi garis besarnya hippie itu. Iya, hippie itu tuh peacemaker. Aku cinta hippie itu ya karena dia peace. Kenapa sama kenapa aku cinta punk ya karena pergerakan punk di masa itu kan sama kayak hippie. Cuman Ya, pemberontakan bro, yang lebih parah kan ya. punk. Karena mungkin udah banyak ahli unek-unek orang itu ya kan, udah ciptain punk lah biar bisa memberontak apa itu yang namanya kapitalis. Tapi aku nggak anti kapitalis, Pak. Kenapa gitu? Bapak bayangin, bapak anak pang nih, bapak anak pang, aku anti kapitalis, tapi dia pakai dogmat sepatunya, sama aja, makannya McD, ya kan banyak anak kayak gitu, bangsat ya. Karena dia tidak mengerti. Iya, itu dia. Kebanyakan anak-anak sekarang ini menganut seperti itu karena melihat dari visualnya aja, Iya. tidak memahami maknanya. Covernya bagus nih, ini gaya oke. Salah sih. Banyak sih yang bilang aku anti kapitalis. Tapi dia sangat membutuhkan itu, Pak. Dia bayangin kalau dia kapitalis, terus kemana-mana dia mau buat sepeda kayu buatan sendiri. Nggak mungkin. Ya kan? Dia kan harus beli motor. Juga ya. Iya. Kayak dibilang kita anti kapitalis nggak bisa lah. Mau kayak manapun, sekeras apapun sifat dia. Nah, kalau dari visualnya lah, hippie itu gimana? Dandanannya gitu. Dandanannya itulah tuh pakai kain-kain apa? Kalau di India namanya kain suri. Kain sari orang mati. Kalau sehari kan? Iya, kain sari kayak gitu. Iya. Dengan pakein gini di kepala. Dia lebih adaptasi ke kayak ini hijrahnya orang hippie tuh Kathmandu, Nepal. Bajunya kalau nggak dasi, Motif bunga-bunga. ya dasiki. Celananya rumbai-rumbai. Ya. Rumbai. Tapi tahuku hippie itu nggak pakai selop. Iya, nggak pakai selop. Nah, iya memang. Kok pakai? Pakai sepatu. Tapi Tapi aku adaptasi adaptasi pang. Baju kue Koben. Hippie tuh aku ngambil garis besar dah. Kalau dulu kan memang pas gondrongan masih pantas kan gaya hippie. Pas gondrong. Sekarang udah botak, Pak. Cocoknya udah pang. Tapi kan hippie itu masuk ke Indonesia kan udah mulai konotasinya tuh negatif. Ya udah lama, Pak. Gondrong pun salah. Iya, benar. Sampai hari Pasti. itu kalau nggak salah pemerintah Indonesia salah tangkap hari itu waktu di Monas kayaknya. Kalau tangkapan hippie ya. Iya. Masih ada zaman Petrus tuh, Pak. Yang gondrong semua. Iya. Babahku kena, Pak. Babahku kan tatuan, datu gondrong di masa muda. Ya kayak gitu ditangkap. Disangkain preman, padahal seniman. Gila, nggak pandai bedain seniman sama preman. Bingung nggak? Wah, babahku tuh hippie parah. Tapi tetap pegawai negeri. Kalau itu adaptasi apa? Adaptasinya lebih ke warga negara yang baik dah. Warga negara yang baik. Jadi sejarah hippie masuk ke Indonesia itu gimana? Awalnya musik pastian. Awalnya musik, mungkin beberapa orang suka yang namanya Jacqueline kan hippie ya. Kayak Benyamin tuh, Pak. Benyaminnya hippie parah dulu ya, Pak. Kalau Bapak dengerin The Gang of Hari Rusli, Panbers, album-album pertama yang masih Hey, Itu semua hippie Hippie parah, ya? Pak. Ucok Aka, Ahmad Albar, ya masih di 2000. Pecah itu, Pak. berarti banyak seniman-seniman Banyak, yang Pak, yang hippie. Karena hippie itu kayak apa ya? Kayak popnya sekarang, pop culture-nya lah. Pop culture di era 70-60 itu ya hippie. 60 akhir ya. Kalau 60 awal masih gaya orang pun bohem kan, masih rapi, jazz gitu. Adaptasi jazz. Bapak tahu kayak
Frank Sinatra. Nah itu bohem Pak. Oh, bukan hippie deh ya? Bukan. Hippie tuh ya Beatles album SGT Papers and Lonely Heart Club Band. Susah kali nama albumnya. Itu album paling bangsat tuh. Jimi Hendrix. Terus di era itu The Doors, The Doors ya. Jim Morrison, Perempuannya Janis Joplin. Ya benar-benar. Berarti dia memang benar-benar tahu guys. Gue sih sedikit aja sih taunya, karena memang gue juga anak band. Itu Pak, era-era Woodstock pertama kalian, masih Santana masih main blues. Ya. Apa ya judulnya? Black Magic Woman kalau nggak salah. Woodstock pertama kalau nggak salah aku tahun 69 atau berapa? 69, 67 ke 69. Nah, gitu kalau nggak salah. Woodstock pertama ya kan? Iya. Ya itulah kan kena cekal juga Iya kena cekal. di Amerika. Cekalnya karena itu dia ada Rusuk. seks bebasnya. Iya, narkoba. Ada narkobanya. LSD tuh Pak, narkoba yang kertas, asid. Bangsat dulu. Makanya itulah yang kemarin itu yang dihalang sama pemerintah Indonesia Itu waktu dia. mereka masuk ke Bali. Yang Bali lah awalnya kan hippie, karena pas juga sama suasana Hindu. Hippie-nya deket deh sama Hindu. Gimana nggak dicekal? Jadi pertama hippie masuk ke Bali itu mereka langsung jemur di Pantai Kuta telanjang. Jadi sebenarnya yang pencetus pertama yang menjemur telanjang itu ya mereka. Kayak Jerman orang deh. Naked beach. Tapi ada Pak nama olahraganya, naked yoga. Kayak gitu tuh, banyak anak hippie Pak. Instrukturnya pun anak hippie. Kadang-kadang kan aku mikirnya hippie ini jangan-jangan benci sama baju. Apa Lebih ke primitif sih Pak. apa telanjang. Primitif valid tuh kalau hippie. Karena dia mendekatkan pada alam kan. Ya. Mereka emang cinta alam, Iya. menjaga kebersihan, walaupun dandanannya kayak rambutnya gondrong-gondrong semrawut. Dreadlock. Kan hippie dreadlock Ya, kan. Kayak gila sekarang main dreadlock kan. Jadi bandmu Bandku sempat bubar. hippie juga ya enggak? Hah? Iya, hippie. Pasti. Adaptasi punk. Adaptasi punk. Makanya jadi rock and roll. Tuh kan awal-awal punk kan Rolling Stone ya.